Ya Habibi ya Muhammad. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah di Probolinggo. Mau bertanya nih Ustaz, apakah termasuk riba orang yang menyimpan uang di bank? Bagaimana caranya menyimpan uang agar kita tidak terlibat dengan riba, katanya Ustaz? Kita hidup di zaman tidak bisa lepas, ya, bisa dikatakan sulit, sangat sulit kita lepas dengan bank. Sangat sulit. Kecuali kalau orang mau hidup dengan penuh keterbatasan, itu lain. Orang yang berniaga, orang yang berkomunikasi dengan masyarakat, mau tidak mau harus lewat bank. Salah satu contoh TV Al-Wafat Tarim kita ini, ketika orang mau menyumbang lewat mana? Datang ke TV, ke Said Bidin manajer, ada transfer lewat rekening yang sudah ditentukan oleh manajer TV. Demikian juga ketika kita kerja, kita berhubungan, beli ini, beli itu, hampir rata-rata semua melalui transfer rekening bank, ya. Itu tidak bisa kita hindari di zaman ini, ya. Kecuali seperti yang saya katakan, Anda menutup diri, ya, Anda tidak berhubungan dengan masyarakat luas, maka itu hal yang langka dan memang istimewa, tapi tidak bisa kita maksa orang untuk seperti itu. Tentang naruh uang di bank, hampir semua, ya, hampir semua yang seperti saya katakan tadi berniaga ada uang di bank. Nah, tinggal sekarang permasalahannya itu bunganya itu loh, itu yang dibahas oleh ulama. Ulama Mesir seperti yang kita ketahui mengatakan bunga bank itu yang sekarang ini halal dengan pendapat beliau. Ulama guru-guru kita tetap menjaga bunga bank itu jangan sampai masuk ke harta kita. Kemudian kita buat apa bunga bank itu, Habib? Kalau itu ikut pendapat yang halal, ya selesai, nggak usah dibahas, itu harta Anda. Tapi kalau pendapat ulama yang lebih menjaga, lebih hati-hati dan itu haram, maka itu bukan harta Anda. Terus gimana, Habib? Disarankan oleh para salihin, ambil, jangan dikasihkan banknya. Karena kalau dikasihkan banknya nanti takut dibuat malah pembangunan tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, atau dibuat pemurtatan dan seterusnya, atau dibuat tempat-tempat maksiat. Ambil, tapi bukan harta Anda. Buat apa ini, Beb? Kalau ada orang mukmin muslim yang betul-betul kelaparan, kalau nggak makan mati, kasihkan. Ini darurah. Karena orang darurah itu boleh makan haram, kadar darurahnya. Atau kalau kita sulit seperti itu, buat pembangunan jalan. Ada jembatan rusak, ini harta bunga bank buat jembatan. Ada jalan perlu diperbaiki untuk orang Islam, bunga bank buat jalan. Ada pembangunan WC umum, kamar mandi supaya orang tidak mandi di sungai, bunga bank buat untuk WC umum. Itu alternatifnya, ya. Jangan bunga bank ditaruh di masjid. Jangan bunga bank dikasihkan pondok, bangun kamar, bangun asrama, ya. Untuk kamar mandinya nggak apa-apa, untuk bangun sepitengnya nggak apa-apa, tapi tempat tinggal, tempat ibadah, jika bisa jangan dikasihi uang yang seperti itu. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat
Setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.